yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang pada saat itu beliau masih berusia 19 tahun dan ditemukan dalam keadaan mengapung di Danau Kenanga UI. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Kalian masih ingat gak sih sama salah satu kasus yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dan sempat menggemparkan rakyat Indonesia serta dunia pertelevisian? Nah, kasus ini ya, meskipun udah terjadi tuh bertahun-tahun yang lalu, namun hingga saat ini kasusnya ini masih menyimpan sekali banyak teka-teki dan menyimpan sekali banyak teori konspirasi. Nah, kasus ini dialami oleh seorang mahasiswa UI yang ditemukan meninggal dalam keadaan mengapung di Danau Kenanga yang merupakan danau ikonik yang ada di Universitas Indonesia. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjut, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Jadi, pada tanggal 26 Maret 2015 lalu, ditemukan jasad seorang pria yang bernama Akshena Ahad Dori yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang pada saat itu beliau masih berusia 19 tahun dan ditemukan dalam keadaan mengapung di Danau Kenanga UI. Nah, Akshena ini dikenal dengan teman-temannya dengan julukan Ace yang pada saat itu merupakan jurusan biologi Fakultas Matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Jadi bisa dikatakan dia ini tergolong anak yang cukup cerdas lah ya. Nah, karena Ace ini tergolong anak yang pintar ya kan di sekolahnya, dia nih sampai-sampai sangat menyukai lomba-lomba atau suka mengikuti lomba-lomba dalam bidang akademik khususnya. Dan pada saat itu, dia pernah juara Olimpiade Biologi di tingkat regional. Tapi nih ya, gak tahu kenapa meskipun dia udah lolos tuh ke tingkat regional, namun dia nih gak dikirim gitu loh ke tingkat nasional atau ke satu Indonesia, yang alhasil membuat dirinya sih digadang-gadangkan menjadi kayak frustasi, stres, dilema, dan sebagainya. Ya kalian bisa bayangin gak sih gimana dia ya kan, anak seambis itu dia udah kayak mungkin berusaha keras, latihan terus menerus ya kan, dia udah seneng tuh karena udah lolos ke tingkat regional, kok malah dia gak dibawa ke tingkat nasional. Ya pasti adalah rasa kayak tanda tanya besar, ada rasa kecewa dalam dirinya, pasti ada lah. Nah, karena hal tersebutlah yang meyakini polisi awalnya itu kayak mikirnya kayak, oh mungkin gara-gara ini nih Akshena melakukan tindakan bunuh diri terhadap dirinya sendiri karena dia ingin kayak berontak gitu loh. Kenapa dirinya nih nggak bisa gitu loh lolos ke tahap tingkat nasional. Jadi nih, kenapa polisi bisa meyakini hal tersebut? Karena setelah diinterogasi antara keluarga Ace ataupun teman terdekat-dekatnya Ace ini, ibunya Ace ini sempat bilang tuh bahwasannya Ace ini sempat menelpon ibunya ini untuk kayak curhat gitu loh. Karena apa? Karena dirinya nih ngerasa kayak sedih gitu ya kan, ngerasa kecewa karena ya itu kayak yang tadi dibilang tadi, karena mengenai dia nih nggak bisa masuk ke tahap nasional. Juga nih, di kosnya Ace ini polisi menemukan ada sebuah memo yang seperti kayak tulisan kata-kata terakhir dari Ace ini ya kan. Namun setelah dilihat oleh keluarga ataupun teman terdekatnya Ace ini, mereka ini meyakini bahwasannya itu kayaknya bukan tulisannya Ace deh. Itu terus juga kayak nggak mungkin Ace ini melakukan bunuh diri karena cuman masalah dia nih nggak bisa lolos ke tahap nasional. Ya walaupun ya kayak kita tuh nggak bisa tahu gimana isi hati ataupun pikiran manusia tuh kayak gimana. Tapi pada saat itu kedua orang tuanya Ace ini kayak nggak yakin gitu loh. Kayak ngerasanya kalau misalnya anaknya ini sepertinya bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Ya gimana ya, walaupun gitu kan kadang nih feeling orang tua tuh kadang ada yang benar gitu loh. Oke, jadi kan sebelumnya nih kan polisi kan menemukan ya kan di kamar kosnya Ace sendiri itu kan ada seperti sebuah memo ya kan. Nah kalau misalnya nih kita translatekan isi memonya tersebut, kurang lebih tidak akan kembali dari keabadian, tolong jangan cari untuk keberadaan, saya meminta maaf atas segalanya. Nah hal tersebutlah
yang memonya nih berisikan tersebut itu diyakini oleh beberapa pihak bahwasannya memo tersebut sengaja ditulis oleh Ace sebagai kata-kata terakhirnya sebelum dirinya memutuskan untuk melakukan bunuh diri, yakni menenggelamkan dirinya sendiri di Danau UI. Tetapi pada saat dicek nih ya kan tulisan tersebut oleh beberapa ahli ilmiah yang mengerti lah ya mengenai bahasa ataupun tulisan-tulisan lah ya. Nah, beberapa pihak tersebut meyakini bahwasannya di dalam tulisan tersebut terdapat beberapa kejanggalan. Dan juga nih menurut beberapa artikel ya kan itu tuh rata-rata meyakini bahwasannya kalau misalnya nih seseorang ya kan ingin melakukan bunuh diri dan sebelumnya itu sudah menulis seperti kayak sebuah surat wasiat atau mungkin sebuah kayak memo gitu kan untuk keluarga ataupun orang-orang tertentu, biasanya sih di tulisan-tulisan tersebut itu tuh berisikan seperti kata-kata sedih, ungkapan depresi, kekecewaan, atau mungkin kayak bisa dikatakan seperti ngasih tahu gitu loh alasan kenapa dia bunuh diri tuh karena ya faktor ini. Namun di memonya si Aceh ini itu tuh pas dicek ini seperti kata-katanya tuh seperti bukan menunjukkan bahasa yang seperti orang depresi, seperti kata-kata tulisannya yang general atau bahkan terlalu formal, dan juga ini kayak gak ditunjukkan itu loh untuk siapa dan siapa yang menulisnya. Dan karena hal tersebutlah yang awalnya nih kasus ini ditetapkan sebagai kasus bunuh diri namun berubah menjadi kasus pembunuhan. Nah, setelah berubah menjadi kasus pembunuhan, akhirnya kan berusaha dong pihak kepolisian mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini, dan pihak polisi ini langsunglah segera untuk melakukan otopsi kepada si Aceh. Kemudian nih ya, hasil otopsi ini menyatakan bahwasannya si Aceh ini pada saat dirinya nih tenggelam atau menenggelamkan dirinya nih di Danau UI masih dalam keadaan hidup. Jadi bisa dikatakan si Aceh ini dalam keadaan yang masih pingsan, lalu dia nih mungkin ditenggelamkan lah di danau tersebut yang akhirnya karena dia pingsan ya kan di dalam air yang akhirnya dia meninggal dunia. Nah, hal tersebut diyakini juga karena apa? Karena pada saat dilihat ini nih perutnya ini di dalam perutnya ataupun di dalam tubuhnya ini sudah kembung atau sudah dipenuhi dengan banyak sekali air. Dan juga nih ditemukan beberapa lebam di bagian tubuhnya Aceh ini, yakni pada bagian pelipis mata, telinga, dan juga area bibir. Dan yang bikin anehnya nih ya, nah pada saat dia nih menenggelamkan dirinya atau tenggelam, dia nih masih sempat-sempatnya gitu loh membawa tas punggung yang di dalam tas punggung tersebut berisikan batu bata, beratnya itu kurang lebih 14 kg. Kayak buat apa gitu loh ya kan dia membawa isi seberat tersebut, buat apa membawa batu bata sebanyak tersebut cuman buat menenggelamkan dirinya aja. Jadi nih ya, ada juga bukti yang meyakini bahwasannya kalau emang ini nih bener ada motif pembunuhan berencana. Pada saat dicek nih ya kan ada sepatunya Aceh, pada saat itu dia akan menggunakan sepatunya ini belakangnya itu dua-duanya tuh dalam keadaan robek, yang secara otomatis kalau misalnya kita berpikir gitu ya kan, kemungkinan besar ya Aceh ini pada saat dia pingsan sebelum ditenggelamkan itu tuh dalam keadaan diseret gitu loh. Jadi alhasil kedua sepatu belakang itu menjadi robek karena terseret atau terkena secara langsung dengan tanah. Dan karena kasus ini akhirnya pihak kepolisian ini kayak ingin menginterogasi lah beberapa orang ya kan, mau keluarga ataupun teman terdekatnya Aceh ini, kurang lebih tuh 15 orang yang diinterogasi. Dan anehnya nih ya, pada saat mereka diinterogasi, mereka semua nih memberikan keterangan yang berbeda-beda. Namun pihak kepolisian ini bingung gitu loh, kayak belum bisa memastikan siapa sebenarnya pelaku atau dalang dibalik kematiannya si Aceh. Namun nih ada beberapa pihak yang meyakini atau kayak memprediksi gitu ya kan, menduga-duga bahwasannya tersangka dibalik kematiannya Aceh ini adalah salah satu teman terdekatnya Aceh yang berinisial J ya kan. Nah, karena apa? Karena pada saat itu beliau adalah orang pertama yang menemukan surat ataupun memo yang ada di kamar kos-kosannya Aceh yang lalu diberikan kepada pihak kepolisian. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya kan, kok bisa teman terdekat ini bisa nyeleneng langsung masuk gitu loh di kamar kosnya, apa nggak dikunci? Nah, karena emang pada saat itu teman ini memberikan pengakuan bahwasannya pada saat itu dia nih disuruh sama tantenya Aceh
gitu ya kan, karena tantenya ini merasa resah gitu ya kan, merasa khawatir karena Aceh ini sudah berhari-hari itu dihubungi di SMS, di telepon itu nggak aktif sama sekali. Alhasil jadi kayak nyuruh teman terdekatnya lah, dan pada saat itu teman terdekatnya ini bisa masuk karena didampingi oleh bapak kos atau pemilik kosnya Aceh ini yang kayak menemani si teman inilah masuk ke dalam kamarnya si Aceh. Tapi nih ya, katanya kesaksian dari si teman terdekatnya yang ini inisialnya J ini itu tuh memberikan kesaksian yang berbeda-beda gitu loh, yang alhasil membuat beberapa pihak ya kan menjadi curiga terus menerus kepada si J ini, karena memberikan kesaksian itu tiap memberikan pernyataan itu berbeda-beda terus gitu loh, nggak ada yang benar, mana yang benar atau mana yang salah itu nggak benar gitu loh, yang akhirnya membuat beberapa pihak nih kayak mengira-ngira gitu loh kan, bahwasannya emang si J inilah yang sebagai tersangka, namun emang belum sih ditemukan bukti yang kuat untuk menetapkan si J ini sebagai tersangka. Dan pihak kepolisian ini mengakui bahwasannya mereka ini merasa kebingungan gitu loh, kayak bingung siapa sih pelaku sebenarnya di balik kematiannya si Aceh ini, dan juga apa motif membunuh si Aceh kalau misalnya emang benar si Aceh ini terbukti dibunuh oleh seseorang. Dan kagetnya nih ya, tiba-tiba pada tanggal 14 November 2017 lalu, tiba-tiba nih akun Twitter milik si Aceh ini tiba-tiba tuh aktif. Gimana nggak kaget ya kan, tiba-tiba akun miliknya si Aceh ini itu tuh memposting sebuah tulisan ataupun kata-kata yang bertuliskan aku. Namun setelah beberapa menit kemudian postingan tersebut dihapus. Nah jadi kan alhasil bikin heboh banyak pihak ya kan, kayak siapa yang berani-beraninya gitu loh meretas akun Twitter milik si Aceh ini, dan siapa gitu loh yang tahu password ataupun kata sandi milik sosial medianya si Aceh ini. Lalu sekitar tahun 2020 kemarin ya kan, yang awalnya nih saksi matanya ini berjumlahkan 15 orang kurang lebih, dan bertambah lagi nih menjadi 28 orang. Namun ya emang sih walaupun ya udah bertambah banyak saksi mata nih ya kan, namun tetap tuh pihak kepolisian tuh belum bisa menemukan titik terang siapa dalang dibalik kematian si Aceh. Dan dari ke-28 saksi matanya si kejadiannya si Aceh ini ada beberapa pihak. Nah mereka nih ada di sekitar Danau UI tersebut, di Danau Kenanga, yang emang pada saat kejadian tersebut itu dalam keadaan hujan yang sangat deras. Nah pada saat itu beberapa pihak ataupun saksi mata ini lagi kayak sedang bersepeda gitu loh. Nah mereka nih kayak samar-samar gitu loh melihat ada 2 orang yang kayak berada di area danau, padahal pada saat itu dalam keadaan hujan yang sangat deras. Ya walaupun sih ya di sekitar danau tersebut biasanya banyak sekali kayak anak-anak remaja-remaja ya kan yang lagi nongkrong gitu ya kan, pulang kampus mungkin. Namun karena pada saat hujan ya pasti kan semua kan pada pergi, pada buyar ya kan, pada sepi. Namun hanya ada 2 orang yang kayak di sekitar danau tersebut kayak basah kuyup, hujan-hujanan, ngapain, dan gak pergi-pergi gitu loh dari tempat tersebut. Nah hal tersebut lah kayak masih diselidiki, masih dicari tahu hingga saat ini, kayak apakah benar 2 orang tersebut ada sangkut pautnya dengan kematiannya si Aceh, dan dicari tahu dulu siapa identitas dari kedua orang tersebut. Nah sampai saat ini ya pihak keluarga dari Aceh ini kayak masih menuntut keadilan gitulah kepada pihak polisian atau pihak yang berwenang mengenai kematian dari sang anak. Ya apa ya, kayak kita berdoalah bersama-sama gitu ya kan, kayak semoga kasus ini segera terpecahkan ya kan, dan ditemukan titik terangnya siapa yang membunuh atau mungkin si Aceh melakukan bunuh diri sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sekian dari aku mengenai pembahasan kasus misterius yang sampai saat ini nih masih diperdebatkan oleh banyak orang, yakni kasus kematian seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Aceh. Nah menurut kalian nih, menurut pendapat kalian sendiri setelah mendengarkan kisah aku ya, menurut kalian nih sebenarnya apakah mungkin emang iya si Aceh ini melakukan bunuh diri karena mengalami frustasi, atau mungkin emang ada orang yang sengaja membunuh Aceh, udah melakukan tahap-tahap pembunuhan yang berencana sehingga polisi ini susah gitu kan mencari siapa dalang di balik semua ini? Kalian bisa dong kasih penjelasannya ke aku dengan cara komen di bawah.